Kapal perang terbesar dan terkuat yang pernah dimiliki dalam sejarah Indonesia. Dibuat pada tahun 1949 di Uni Soviet dan mulai beroperasi Oke, selamat datang di channel gue Sarjana Gelimbungan. Di video pertama kali ini dan kedepannya, gue berharap bisa sharing informasi menarik dan seru lainnya, baik itu bentuk dokumentasi ataupun sharing. Dan kalau misalkan video ini ada yang kurang, kalian bisa komen di bawah ini ya, apapun itu. Dan kalau misalkan nanti video ini menarik buat kalian, kalian bisa langsung like dan share ke teman-teman kalian. Oke, langsung saja. Dalam video pertama kali ini, kita akan membahas kapal perang terbesar dan terkuat yang pernah dimiliki dalam sejarah Indonesia. Dan dulu itu sempat ditakutin pada masanya. Wih, seperti apa itu ya? Oke, langsung saja kita bahas. Ini dia KRI Irian. Nah, dan sekarang kita masuk dalam sesi bahasan. KRI sendiri merupakan kepanjangan dari Kapal Republik Indonesia. Sedangkan nama Irian sendiri merupakan nama Papua saat itu, Irian Jaya, yang kemudian berganti nama pada tahun 1999 menjadi Papua. KRI Irian sendiri memang adalah kapal yang terbesar dan terkuat dalam sejarah Indonesia. Diketahui kapal ini memiliki panjang 210 meter dan lebar 22 meter serta tinggi 40 meter. Kapal ini sendiri juga memiliki berat sebesar 16.640 ton yang diawaki oleh waktu itu Angkatan Laut Indonesia sekitar 1.050 awak. Kalau kalian mau tahu 210 meter itu seperti apa, 210 meter itu kurang lebih adalah sepanjang lintasan atletik yang mungkin ada di GBK. Dan kalau kalian perlu tahu, kapal perang Indonesia saat ini yaitu KRI Ahmad Yani itu aja spesifikasinya masih kurang gede atau masih lebih kecil dari KRI Irian ini. KRI Irian sendiri ini dipersenjatai oleh 12 kaliber 6 inci, wah itu gede banget tuh ya. 16 meriam anti pesawat serta 2 peluncur torpedo. Wah, jadi kebayang nih. Kalau misalkan KRI Irian ini dulu nih layaknya benteng terapung di Indonesia. Dan kalau misalkan dulu ada Reels dan TikTok, itu mungkin KRI Irian ini saking wah ini bisa dibikin jedak-jeduk. Sebelum masuk ke topik KRI Irian dan kiprahnya di Indonesia, mungkin kita bahas dulu kalian ya. Ketika KRI Irian ini masih bernama Orzonikidze dan masih belum dijual ke Indonesia dari Soviet. Kapal KRI Irian sendiri ini dibuat pada tahun 1949 di Uni Soviet dan mulai dioperasikan oleh Angkatan Laut Soviet saat itu pada tahun 1950-an. Pada awalnya KRI Irian sendiri namanya adalah Orzonikidze seperti yang gue mention sebelumnya. Dan Orzonikidze sendiri ini merupakan nama dari politisi Uni Soviet waktu itu, Sergo Orzonikidze. Kapal Orzonikidze ini merupakan salah satu dari 14 unit kapal Sverdlov class atau varian Sverdlov yang dibuat oleh Uni Soviet. Alasan dari dibuatnya kapal perang besar Orzonikidze ini sendiri merupakan inspirasi dari pemimpin Soviet saat itu, Joseph Stalin. Mana Joseph Stalin ini sangat menginginkan kapal perang yang dapat mengalahkan kapal-kapal perang dari negara-negara blok barat yang pro-liberal seperti Amerika, Inggris, Belanda, Prancis, dan teman-temannya. Dan memang pada masa-masa tersebut setelah Perang Kedua yaitu tahun 1945 sampai dengan tahun 1991, Soviet yang merupakan anggota blok timur sedang berperang melawan Amerika Serikat yang dari anggota blok barat. Di mana blok barat sendiri merupakan pihak yang pro-liberal dan blok timur merupakan pihak yang pro-komunis. Dan kapal Orzonikidze yang nantinya menjadi kapal KRI Irian di tahun 1962 merupakan jenis kapal konvensional yang menggunakan meriam yang cukup banyak seperti ini. Ini katanya jenis kapal konvensional, kapal perang yang meriamnya banyak ini merupakan jenis kapal yang umumnya dipakai di Perang Kedua. Sedangkan kalau misalkan kapal perang sekarang tuh yang modern tuh cukup seperti ini. Meriamnya nggak begitu banyak, tapi persenjataannya mantap. Sebelum kapal Orzonikidze ini dijual ke Indonesia di tahun 1962 dengan nama KRI Irian, pernah ada insiden menarik. Menurut BBC, kapal Orzonikidze ini sempat berusaha dimata-matai oleh bina Inggris saat itu, yaitu MI6 di tahun 1956. Ketika itu diduga terdapat kapal perang terbesar milik Soviet saat itu, yaitu Orzonikidze atau KRI Irian, sedang memasuki perairan Inggris, di mana Inggris sendiri adalah negara blok barat atau musuhnya Soviet.
Perang besar ini juga membawa pemimpin Soviet saat itu, Nikita Khrushchev, dalam rangka kunjungan politik ke Inggris. Dikarenakan kapal perang besar ini bisa mengancam negara Inggris, maka BIN Inggris saat itu MI6 menugaskan Lionel Crabb untuk memata-matai spionase. Seperti apa sih kapal perang besar yang akan mengancam lautan Inggris atau negara Inggris ini? Alih-alih berusaha mengumpulkan informasi tentang kapal perang besar ini, justru malah agennya sendiri yang informasinya nggak ada atau hilang tanpa jejak. Setelah kejadian ini di 1956, pada tahun 1962, kapal Orzonikidze ini dijual kepada Indonesia di tahun 1962. Dari nama Orzonikidze berpindah menjadi nama KRI Irian. Dan disinilah sudah muncul sebuah pertanyaan. Kenapa Indonesia sampai harus beli kapal yang cukup besar dan punya persenjataan canggih milik Uni Soviet? Dan inilah yang melatar belakangi. Untuk alutsista Angkatan Laut Indonesia itu sendiri masih hibah dari armada laut Belanda, yang dimana itu adalah sebagai hibah ketika Belanda harus menarik angkatan lautnya dari Indonesia setelah konferensi meja bundar. Selain untuk memperkuat angkatan laut Indonesia di era 1950 sampai 1990-an ketika Indonesia masih baru berdiri banget, Indonesia juga mendapat ancaman dari negara-negara lain seperti contoh Belanda yang ketika itu sedang menguasai laut di Aru atau laut di sekitar Irian Barat. Ancaman juga datang dari negeri seperti Amerika Serikat, yang waktu itu pada pemerintahan Dwight D. Eisenhower, Amerika Serikat sangat mendukung milisi pemberontak PRRI Permesta yang sedang bertempur melawan Tentara Nasional Indonesia. Ya, di sini Indonesia juga minta tolong siapa lagi nih, udah nggak ada bantuan lagi. Karena Amerika saja, negara superpower saja, sudah mendukung pemberontak PRRI Permesta yang berpotensi memecah belah negara Indonesia. Namun pada 1950 sampai 1960-an itu, ketika Indonesia sedang ribut dengan negara superpower seperti Amerika Serikat, masih ada satu negara superpower lagi yang menjadi musuhnya Amerika Serikat. Dan siapa lagi kalau bukan Uni Soviet. Dan memang menurut sejarah juga pada tahun 1950 sampai 1960-an waktu itu, Indonesia dan Soviet waktu itu sedang roman-romannya. Menurut catatan Kementerian Luar Negeri Rusia pada tahun 2020 yang ditulis oleh Sergei Lavrov, menlu Rusia saat itu, Indonesia dan Rusia itu memiliki hubungan yang cukup harmonis. Soviet yang merupakan nama Rusia pada waktu itu turut andil dalam pembangunan negara Indonesia. Untuk sektor infrastruktur, Soviet waktu itu membantu Indonesia banget dalam pembangunan Gelora Bung Karno, Monumen Nasional, serta RSUP Persahabatan. Di sini udah pernah kesana mungkin? Atau yang gue sebutin tadi ada yang kurang? Dan pada sektor militer, Soviet ini cukup banyak membantu Indonesia. Soviet memberikan Indonesia 25 unit bomber raksasa waktu itu, Tupolev 16, 12 kapal selam Whiskey, dan juga satu kapal perang besar KRI Irian. Dan ini pun juga masih belum termasuk alutsista lain yang belum gue sebutin di sini. Adanya kapal perang KRI Irian ini buat Indonesia ini sangat membantu banget dalam pertahanan Angkatan Laut Indonesia. Di sini kapal perang KRI Irian disuruh standby untuk nantinya menyerang armada laut Belanda yang sedang berada di Laut Aru, daerah Irian Barat. Karena waktu itu Indonesia dan Belanda lagi sedang berperang di dalam operasi Trikora pada tahun 1962. Padahal nih ya, KRI Irian ini masih standby loh. Dia belum ke Irian Barat, belum. Dia cuma standby, cuma mangkal aja di pelabuhan Tanjung Perak. Nanti kalau misalkan ada perintah nyerang. Cuman baru standby aja, armada laut Belanda yang lagi di Irian tuh ketar-ketir. Padahal armada laut Belanda di Irian Barat ini udah ada kapal induk Belanda waktu itu HNMLS Karel Doorman, yang dia sendiri aja kapal aja sudah mampu membawa pesawat tempur untuk menggempur angkatan laut Indonesia yang lagi ada di sana. Namun kapal perang KRI Irian sendiri belum kesempatan melawan armada laut Belanda di Irian Barat. Karena pemimpin Amerika Serikat waktu itu, John F. Kennedy, pada tahun 1962 menyuruh Belanda untuk menarik pasukannya dari Irian Barat dan disuruh menandatangani perjanjian dengan Indonesia lewat New York Agreement di tahun 1962. Menurut buku The Secret Eisenhower Endures the Battle Indonesia, karya Audrey and George Cahin tahun 1995, banyaknya bantuan alutsista dari Uni Soviet kepada Indonesia ini membuat Amerika semakin khawatir bahwa dengan banyaknya bantuan alutsista dari Soviet ini ke Indonesia membuat hubungan Amerika Serikat dan Indonesia nantinya makin renggang. Dan pada akhirnya, pada tahun 1962, hubungan Amerika Serikat dan Indonesia juga kembali membaik setelah John F. Kennedy bertemu dengan Soekarno di Amerika Serikat.
Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat ini ibarat kata bersemi kembali, karena sebelumnya Indonesia dan Amerika Serikat ini sempat hubungannya agak kurang baik, karena Presiden Amerika Serikat sebelumnya Dwight D. Eisenhower mendukung pemberontak PRRI Pramesta yang berusaha memecah belah Republik Indonesia. Adanya kapal besar nan kuat KRI Irian sendiri bagi Indonesia ini membuat Angkatan Laut Indonesia waktu itu cukup disegani di Asia dan dunia. Dalam catatan Bernard Ken dan Sondag pada tahun 2014, Angkatan Laut Indonesia pada tahun 1960-an itu emang cukup kuat banget. Indonesia sudah punya 12 kapal frigate, 12 kapal selam, 22 kapal pengangkut torpedo yaitu korvet, 4 kapal penyapu ranjau, dan 1 kapal perang besar KRI Irian. Wih. Meskipun kapal perang KRI Irian sendiri sempat menjadi andalan Angkatan Laut Indonesia, namun kapal perang terbesar dan terkuat dalam sejarah Indonesia ini berakhir menyedihkan. Aduh. Berakhirnya kapal KRI Irian ini juga terjadi di masa pemerintahan Orde Baru, di era kepemimpinan Soeharto. Di masa Orde Baru sendiri ini, Indonesia juga lebih roman dengan Amerika Serikat. Dan sekaligus ini juga menjauhi hubungan roman Indonesia dengan Uni Soviet secara perlahan, karena Soviet itu juga musuhnya Amerika Serikat dalam Perang Dingin. Hal itu juga berimbas kepada alutsista Indonesia yang dibeli dari Uni Soviet, seperti pesawat bom raksasa Tu-16 itu juga berakhir dimuseumkan. Kapal selam whisky dari Uni Soviet juga dimuseumkan. Namun, ini beda nasibnya dengan kapal besar KRI Irian itu. Kapal perang terbesar dan terkuat ini justru malah menghilang dan kita sampai sekarang tidak bisa melihat jejaknya. Jadi hilangnya kapal besar dan terkuat KRI Irian ini ada 3 versi. Yang pertama, kapal ini dijual pada tahun 1970-an ke Taiwan, dijadikan sebagai besi tua. Dan versi kedua katanya kapal KRI Irian ini dijual ke Jepang, cuman nggak tahu dijual untuk apa. Yang versi ketiga ini gue nggak tahu ini bener apa enggak ya. Kalau menurut kalian gimana? Jadi, katanya kapal KRI Irian ini ketika mau hendak dibesituakan ke negara lain oleh pihak Indonesia, tiba-tiba dicegat sama pihak Soviet di tengah jalan. Nggak tahu di tengah jalan atau nggak tahu di tengah laut ya. Intinya dicegat lah ya. Itu katanya dalam dalih untuk melunasi utang-utang militer atau pembuatan kapal tersebut. Mengenai alutsista laut seperti KRI Irian sendiri, sempat dijelaskan dalam biografi Kepala Staf Angkatan Laut saat itu Laksamana Sudomo pada tahun 1997 di biografinya, yang menyebutkan katanya kebanyakan alutsista Angkatan Laut Indonesia dari blok timur seperti Soviet ini kondisinya udah mulai nggak optimal lagi. Suku cadangan juga udah mulai tidak cukup, sehingga tidak ada kata lain selain tidak memakainya lagi. Dan karena dokumentasi kapal perang KRI Irian yang tidak cukup banyak, maka sebenarnya kapal perang KRI Irian ini kalau misalkan memang sudah tidak optimal lagi untuk dipakai untuk perang atau dipakai untuk mempertahankan negara, kapal KRI ini sebenarnya juga bisa dimuseumkan seperti kawan-kawannya Tupolev 16 dan kapal selam whisky. Jadi generasi-generasi seperti kita ini atau selanjutnya ini jadi tahu ternyata Indonesia pernah punya kapal perang terbesar seperti KRI Irian yang dipersenjatai lengkap. Dan kapal ini ternyata dalam sejarah ini sempat menjadi momok bagi angkatan laut negara lain yang sempat mengancam laut Indonesia. Oke, mungkin sekian dari video pertama gue kali ini. Kalau misalkan dari gue ada yang kurang dalam menjelaskan atau mungkin ada kritik lain yang ingin disampaikan, silahkan komen di bawah ini ya. Dan kalau misalkan kalian suka dengan video gue kali ini, mohon untuk di-like, di-share ke teman-teman juga, dan kemudian jangan lupa untuk subscribe channel gue untuk update terbaru. Dan kita akan ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Bye.